Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan mulai ya untuk pertemuan KF hari ini. Iya, karena memang tadi teman-teman juga ada kelas ya dari jam 9. Jadi KF-nya ini nanti agak malam ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi bagaimana kabar dari teman-teman semua? Sehat? Gimana? Ya, selamat malam semuanya. Baik, sebelum kita mulai materi ini, seperti biasa ya, kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas mengenai bab 2 ya. Bab 2 diharapkan sudah habis untuk sampai pertemuan kali ini. Jadi hari ini akan hanya membahas soal-soal dari pertidaksamaan linear. Kemudian kalau masih cukup waktunya, saya bahas soal yang persamaan linear, soal cerita yang kemarin ya. Kan yang kemarin masih kurang ya, masih ada yang belum dibahas ya, yang persamaan linear. Begitu ya. Jadi kita bisa mulai pelajaran malam ini ya. Baik, jadi kita mulai dengan nomor yang kedua ya teman-teman ya. Jadi nomor 2 ini apakah A plus B itu lebih besar dari akar A kali B gitu ya. Untuk mengerjakan soal ini teman-teman, jadi bisa dimulai dengan suatu persamaan yang saya tuliskan seperti ini. Begini ya teman-teman ya. Kenapa ini saya tuliskan? Karena untuk menghasilkan nilai yang seperti soal di ini, maka saya membutuhkan bantuannya yaitu apa? Yaitu persamaan ini. Kenapa saya pilih ini? Jadi teman-teman masih ingat ya, kalau misalkan semua bilangan yang dikuadratkan itu pasti lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman tentunya masih ingat kan ya, yang sebelumnya saya terangkan. Jadi pasti dia kalau yang dikuadratkan
bilangan yang dikuadratkan sama dengan 2, maka hasilnya akan lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, karena ini ada dua variabel yang berbeda ya teman-teman ya, nggak mungkin kan A itu sama dengan B ya. Jadi karena A tidak sama dengan B, maka bisa dikatakan tanda sama dengan ini kan hilang. Jadi kedua-duanya kan nggak mungkin 0 ya. Kedua-duanya ini nggak mungkin 0. Jadi kalau misalkan kedua-duanya 0, mungkin sama dengan 0. Karena ini kedua-duanya A dan B ini berbeda, maka tidak mungkin sama dengan 0 ya. Jadi jadi berlaku untuk soal tersebut adalah lebih besar dari 0 gitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini karena saya membutuhkan ini, maka saya bisa kerjakan ya dari soal ini ya. Baik, jadi saya kerjakan soal ini. Teman-teman, untuk mengerjakan pangkat 2 ini saya lebih baik aja. Jadi saya saya ulangi lagi. Misalkan ada, atau mungkin saya belum terangkan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan ada suatu sifat seperti ini, A minus B ya. Nah, A minus B ini teman-teman bisa menuliskan A pangkat 2 minus 2AB plus B kuadrat ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan ini. Jadi bisa dihafalkan ini ya. Jadi ini bisa dihafalkan. Kalau kepingin tahu dari mana asalnya, teman-teman bisa saya jabarkan seperti ini ya. Kalau kepingin tahu dari mana asalnya, jadi A minus B dikalikan dengan A minus B ya tentunya ya. Begini teman-teman ya. Nah, dari mana asalnya? Makanya untuk perkalian, maka prosedur yang harus dilalui yaitu A kali A ya. Ini A dikalikan dengan A, jadi A kuadrat kan ya. Kemudian prosedur kedua adalah A dikalikan dengan minus B. A dikalikan dengan minus B sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan minus AB ya, begitu ya. Kemudian prosedur yang ketiga adalah min B dikalikan dengan A ya. Min B dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah minus AB juga ya. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian minus B dikalikan dengan minus B, maka hasilnya akan minus kali minus, jadi plus kan ya. Karena sama-sama B, jadi plus B kuadrat, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sama dengan minus AB ditambah dengan minus AB minus min AB ya. Jadi dalam artian ini minus AB ditambah dengan minus AB ya. Jadi minus AB ditambah dengan minus AB sama dengan 2, saya ulang, sama dengan minus 2AB ya. Jadi saya bisa tuliskan A kuadrat minus 2AB minus 2AB plus B kuadrat. Begini ya teman-teman ya. Oke ya Mbak Carmila, silakan. Dari sini silakan teman-teman berkomentar, sudah paham belum dari yang saya terangkan ini mengenai prosedur ini. Ini juga teman-teman diharapkan bisa paham prosedur ini. Jadi tidak hanya menghafalkan ya, tidak hanya menghafalkan ini, tapi tahu dari mana asalnya ini ya. Yang penting itu teman-teman tahu dari mana. Ini dari mana asalnya? Asalnya dari sini. Jadi kita jabarkan seperti ini ya teman-teman ya. Baik, saya ingin tahu Mbak Iva bagaimana, sudah paham? Mbak Iva, Mbak Susi,
Mbak Imas Karmila ya, kemudian Mbak Erna Fatmawati, kemudian ada Mbak Pipit ya, kemudian Mbak Iin, Mbak Martince ya, alhamdulillah Mbak Fatmawati. Kemudian ada Mbak Saryani, sudah paham belum yang saya terangkan ini sebelum saya lanjutkan ya? Iya ya, oke. Kemudian Mbak Rastem, Mbak Deniatun, oh oke, Mbak Saryani, iya iya ya. Yang lain bisa komentar ya. Oke oke. Jadi ini jadi saya sekilas lagi ya, saya terangkan lagi ya. Jadi ini adalah sifat dari persamaan kuadrat ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menghafalkan ini ya. Jadi misalkan ada A minus B dalam maaf. Iya betul Mbak Bibit. Jadi min AB dikurangi min AB itu sama dengan min 2AB. Betul. Terus ini saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya ini teman-teman bisa menghafalkan ini ya. Jadi kalau ada sifat bahwa di dalam kurung kuadrat A minus B itu sama dengan A kuadrat min 2B plus B kuadrat. Begitu ya. Nah, teman-teman tentunya diharapkan nggak hanya menghafal saja ya. Jadi kepingin tahu dari mana sih ini yang ini dari mana. Nah, kalau teman-teman ingin tahu dari mana asalnya ini, jadi dijabarkan ya, dijabarkan. Nah, prosedur untuk perkalian ya, kalau ini karena kuadrat ya, karena kuadrat maka saya double kan, berarti A minus B dikali A minus B juga kan teman-teman ya, karena kuadrat ini ya. Oke, karena kuadrat saya doublekan ya, jadi A minus B ini nggak saya tulis ini. Jadi perkalian teman-teman diharapkan sudah terbiasa ya. Ini dikalikan, jadi A minus B dikalikan A minus B. Jadi dalam hal ini bisa mengartikan dikalikan ya, dikalikan. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan ini. Kemudian karena dikalikan ya, prosedurnya prosedurnya itu jadi A kalikan A. Jadi ini A dikalikan dengan A ya, karena A dikalikan dengan A maka hasilnya A kuadrat. Kemudian A lagi, A ini dikalikan dengan yang paling belakang ya, jadi A dikalikan dengan minus B, A dikalikan dengan minus B, hasilnya minus AB. Kenapa minus AB? Karena A ini kan positif, B nya kan negatif, positif kali negatif ya. Kemudian ada A kali B, jadi digabung aja AB begitu kan ya. Kemudian selanjutnya yang kita prosedur yang ketiga adalah yang ini, minus B dikalikan dengan A, hasilnya minus AB juga ya. Kemudian prosedur yang terakhir ini yang belakang dikalikan yang belakang sendiri, jadi min B dikalikan dengan min B, jadi plus B kuadrat. Oke. Karena min AB ditambah dengan min AB ya, jadi min AB ini bisa saya tulis gini kan, nggak ada masalah. Min AB ditambah dengan min AB, jadi boleh saya tulis gini kan, sama aja kan ya. Jadi min AB ditambah min AB sama dengan minus 2AB. Jadi terbukti kan hasilnya seperti ini ya. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan sedikit paham, dan alhamdulillah saya harapkan bisa paham ya dengan ini. Kemudian karena teman-teman sudah mengerti ini, maka saya bisa lanjutkan ya. Bisa saya lanjutkan ya teman-teman ya.
Halo teman-teman, bisa lanjutkan ke soal ini ya, bisa komentar teman-teman. Iya, ya, oke. Iya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Ini saya lanjutkan. Ini saya hapus, jadi oke. Nah, karena teman-teman sudah paham, jadi untuk mengerjakan ini sebenarnya untuk lebih cepat tadi bisa, tapi lebih baik saya jabarkan aja ya. Jadi mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Jadi saya jabarkan ya, karena kuadrat maka saya tulis lagi gini ya. Ini ya teman-teman ya, minus AB, minus akar B, begini ya. Nah, karena sudah sampai sini, prosedur pertama adalah minus akar A dikali dengan akar A ya. Akar A dikalikan dengan akar A sama dengan A. Kalau teman-teman saya tuliskan gini, akar A dikalikan dengan akar A ya. Ini kan bisa akar, saya jabarkan kan gini teman-teman, akar A kalikan gini ya teman-teman ya. Jadi di dalam akar itu ada A nya 2, jadi akar A kuadrat begini ya. Ya, teman-teman masih ingat kan kalau misalkan ada akar sama kuadrat bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret, ini sama ini bisa dicoret, kemudian jadi sama dengan A ya, begitu ya. Jadi prosedurnya begitu ya teman-teman ya. Oke, baik, kalau sudah paham ya saya lanjutkan ya. Sudah paham dari sini ya? Halo, dari sini sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, baik, kalau sudah paham saya hapus ya, ininya saya hapus. Jadi saya hapus. Nah, kalau sudah paham, jadi saya bisa langsung aja saya tuliskan akar A dikali dengan akar A sama dengan A ya. Oke, kemudian prosedur yang kedua, akar A dikalikan dengan minus akar B sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan berapa? Minus akar A kali B, gitu ya. Oke, kemudian prosedur yang ketiga, yang ini, minus akar B dikalikan dengan akar A. Jawabannya adalah minus akar A AB ya. Gitu ya. Saya baru tuliskan, mungkin kalau masih ada yang kurang paham, jadi saya ulangi ya. Ini akar A dikalikan dengan akar A ya, dikalikan dengan minus akar B. Kenapa jadi minus AB? Begitu kan ya. Ini ya, jadi kalau dikalikan, karena minus dan ini positif ya, ini positif, ini minus, maka hasilnya akan minus. Nah, kalau perkalian di dalam akar tinggal gabungin aja teman-teman ya. Ini ya, jadi tinggal gabungin aja, jadi A dikalikan dengan B ya. Jadi ya bisa ditulis minus akar AB gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham saya lanjutkan ya. Yang terakhir, prosedur terakhir adalah minus akar B dikalikan dengan minus akar B sama dengan berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab?
sama dengan B. Bagus. Oke. Ya. Nah, ini sama dengan 0 kan? Mohon maaf, lebih besar dari 0 kan teman-teman ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ini ditambah ini berapa teman-teman? Jadi saya lanjutkan ya. A. Jadi berapa nih? Minus akar AB minus akar AB. Jadi berapa teman-teman? Jawabannya minus 2 A kali B. Masih ada akarnya teman-teman ya. Minus 2 akar A kali B ya. Masih ingat-ingat masih ada akarnya ya. Jadi kenapa masih ada akarnya? Jadi teman-teman harus ingat, misalkan gini. Misalkan ada minus A dikurangi dengan minus A. Ini berapa teman-teman? Minus A dikurangi dengan minus A sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Minus A dikurangi dengan minus A sama dengan berapa? Misalkan begini. Sama dengan, masih ada yang belum betul? Ada yang bisa jawab? Minus A dikurangi ya ini ya. Minus A dikurangi dengan akar A. Mohon maaf. Minus akar A dikurangi akar A ya. Iya. Yang betul ya, betul Mbak Ani, betul. Jadi jawabannya adalah minus 2 akar A. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini perlu dipahami. Begini ya. Saya kasih contoh lagi. Minus 2 akar A. Minus 2 akar A dikurangi dengan minus A. Mohon maaf. Dikurangi dengan minus akar A. Sama dengan berapa teman-teman? Kalau yang ini. Yang ini berapa? Ini sama dengan minus 3 akar A ya. Ya, oke. Itu ya teman-teman ya. Saya kasih contoh lagi. Misalkan begini. Misalkan minus 3 akar A ditambah dengan 5 akar A. Berapa ini teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kalau ini jawabannya berapa? Ya, jawabannya 2 akar A ya. Gitu ya. Jadi akar ini tetap ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan, akar ini nggak berubah. Di dalamnya akar ini tetap. Jadi nggak usah diubah-ubah ya. Ini tetap yang kita operasikan adalah yang depan aja ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ya. Hal ini berbeda dengan perkalian ya. Kalau perkalian sama pembagian beda gitu ya. Contohnya kenapa beda? Jadi contohnya begini. Minus 3 akar A ya. Minus 3 akar A dikali ya. Dikali dengan 5 akar A. Ini jawabannya berapa kalau begini teman-teman? Kalau dikalikan, ini tadi kan dijumlahkan. Kalau ini dikalikan, jawabannya berapa kalau dikalikan teman-teman? Jawabannya, jadi kalau perkalian ya harus satu-satu. Ini dikalikan dengan ini, dan ini dikalikan dengan yang ini. Ya. Jadi minus 3 dikalikan dengan 5 sama dengan minus 15 ya. Minus 15. Kemudian akar A dikalikan dengan akar A sama dengan akar A pangkat 2 ya. Karena akar A pangkat 2 sama dengan A, maka saya tulis 15 A. Jadi minus 15 A.
Oke, ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa membedakan ya. Kalau penjumlahan diingat-ingat, kalau penjumlahan akarnya sama, jadi nggak usah diurokan ya, nggak usah diurokan. Jadi yang dioperasikan yang depannya aja, gitu ya. Kalau ada penjumlahan sama pengurangan ya, sama kalau perkalian sama pembagian dikalikan masing-masing ya. Ini dikalikan masing-masing. Jadi min 3 dikalikan dengan 5. Kemudian akar A dikalikan dengan akar A, gitu ya teman-teman ya. Nah misalnya kalau begini tuh, kalau misalkan begini ya, minus 3 ditambah dengan A, mohon maaf saya ulang, minus 3 akar A ditambah dengan 5 akar B, ini berapa teman-teman jawabannya? Ya jawabannya nggak ada ya, ini jadi nggak bisa dijumlahkan ya teman-teman ya, kalau misalkan berbeda ya akarnya ya. Jadi kalau ini kan akar A, ini juga akar B, karena berbeda ya nggak bisa dijumlahkan ya, hasilnya ya ini, hasil akhirnya ini, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh ya, kalau pembagian ada yang tanyakan begini. Jadi kalau pembagian ini saya bisa hapus ya. Jadi misalkan kalau pembagian, misalkan ada soal begini, minus 3, ini mana saya hapus lagi, minus 3 akar A dibagi dengan 6 akar A ya, ini kan ya, misalkan begini. Nah prosedurnya sama kayak perkalian, jadi ini dibagi dengan ini dibagi dengan yang ini. Jadi sama prosedurnya kayak perkalian ya. Dan kalau mengerjakan ini jadi lebih baik dibentuk pecahan ya. Jadi biar enak bacanya, jadi saya bisa bentuk pecahan begini kan teman-teman, akar A, kemudian ini 6 akar A begini ya. Oke, kalau sudah seperti ini saya bisa bagikan masing-masing loh. Jadi minus 3 dibagi dengan 6, ini dapatnya berapa teman-teman? Dapatnya 2 kan. Ini dapatnya kalau dicoret dapatnya minus 1 ya, begitu ya teman-teman ya. Nah saya tulis lagi lah, jadi saya tulis lagi, jadi ini adalah minus 1, ini adalah 2 ya. Nah ini ada akar A, saya bisa tulis begini teman-teman. Jadi misalkan begini, saya bisa tulis begini kan teman-teman ya. Karena akar A dibagi dengan akar A, langsung aja akarnya dijadikan 1 begini. Nah oke. Karena ini sama-sama, karena ini kan bisa dicoret teman-teman, begini ya teman-teman ya. Jadi hasil akhirnya adalah ini kan jadi kalau dicoret kan sama dengan 1 ya teman-teman ya. Ini jadi minus 1/2 akar 1 ya sama dengan 1 toh ya. Jadi akar 1 kan sama dengan 1, jadi saya bisa tulis minus 1/2 dikalikan 1 ya, nggak usah ditulis kan, dikalikan 1 ya. Jadi jawabannya adalah min setengah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah prosedur yang harus dilakukan ya kalau pembagian. Teman-teman sebenarnya bisa langsung aja, kalau akar sama akar ya langsung dicoret ini, keret, ini kan sudah jadi 1. Tapi saya jelaskan ini prosedurnya, bagaimana langkah-langkahnya sih gitu. Ini saya jelaskan langkah-langkahnya begini sampai hasilnya ketemu min setengah, gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi akar 1 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi 1 itu bilangan
kalau diakarkan ya tetap 1, kalau dipangkatkan juga tetap 1. Jadi 1 dipangkatkan 1 juta atau 1 juta ya, 1 dipangkatkan dengan 1 juta, ini 1 juta ya, sama dengan juga 1 gitu ya. Jadi 1 dipangkatkan berapapun hasilnya mesti 1. 1 diakarkan juga 1 gitu ya. Jadi 1 itu hasilnya selalu 1. Jadi kalau dipangkatkan atau diakarkan hasilnya selalu 1. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang tanya lagi? Berarti akarnya harus sama ya? Iya, betul. Jadi akarnya harus sama teman-teman. Nah, kalau akarnya nggak sama, gimana cara penulisannya? Begini, saya kasih contoh lagi ya. Misalkan akarnya nggak sama, ini akar A ya, begini ya. Ini tadi soalnya 6 akar, misalkan akar B ya. Jadi ya penulisannya begini aja teman-teman. Ini sudah dihitung kan tadi, minus setengah kan ya, minus setengah ya teman-teman, tinggal menuliskan gini aja, minus setengah A per B. Sudah, ini nggak bisa diapa-apakan kan ya, gini ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam matematik, akar posisinya di bawah atau sebagai penyebut itu tidak boleh, jadi harus dikalikan dengan sekawannya. Ini sebenarnya bab yang pertama ya. Jadi bab pertama nggak apa-apa lah. Jadi misalkan begini ya, ini sebenarnya harus dikerjakan lagi kalau kayak gini. Jadi saya jelaskan ya. Jadi saya jelaskan. Jadi ini harus dikalikan dengan sekawan teman-teman. Jadi saya bisa tuliskan gini, minus akar A, iya betul, disamakan ya, 2 akar B, gini kan ya. Saya bisa tulis gini ya teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Ini sama dengan ini ya, 2 kan nggak masalah kan ya. Oke ya, mudah-mudahan paham teman-teman dari sini. Kemudian dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya berapa ya? Akar B. Akar B dikalikan dengan akar B, gitu ya. Jadi sama dengan minus akar A dikalikan dengan B. Kemudian yang bawah 2. Nah, akar B kali dengan akar B sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan berapa? Bisa ada yang jawab? Sama dengan berapa ini? Saya isi berapa? Halo? Akar B dikalikan dengan akar B. Ya, akar B kuadrat. Akar B kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan B. Nah, ini sudah jawaban akhirnya. Sudah jawaban yang paling betul ya ini. Karena dalam matematika penyebut itu hindari penyebut dalam bentuk akar. Ini penyebutnya sudah nggak dalam akar kan ya. Jadi ini jawaban yang paling benar gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini materi di bab 1 sebenarnya ya. Jadi dikalikan sekawan. Jadi saya ingatkan lagi. Baik, kalau sudah paham, saya bisa lanjutkan ya yang ini ya. Soal nomor 2 ini ya, saya boleh hapus ya. Oke ya, saya boleh hapus. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung ditanyakan. Misalnya ada yang kurang paham. Oke, ini saya hapus. Nah, saya lanjutkan ini saya lanjutkan teman-teman. Ini tidak ada masalah sudah ya. Jadi minus akar AB dikurangi dengan akar AB sama dengan 2 AB ya. Mohon maaf,
sama dengan minus 2 akar AB ya. Kemudian ditambah dengan B begini ya teman-teman ya, sama dengan lebih besar dari 0 begitu. Nah, kita konstruksi, jadi kita gimana caranya supaya mirip seperti ini ya. Kita bisa tulis begini kan, A plus B ini yang minus 2 akar AB dipindahkan ke kanan teman-teman. Kalau dipindahkan ke kanan tandanya harus berubah, ini karena negatif maka jadi positif, jadi bisa begini teman-teman, begini AB gini ya. Oke, begini ya teman-teman ya. Dari sini sudah paham belum? Ada yang ditanyakan dari sini? Halo, teman-teman. Oke, ayo teman-teman, Mbak Imas Karmila, Mbak Erna, kemudian Mbak Pak Martince ya, kemudian Mbak Saryani ya. Oke ya, terima kasih. Kemudian Mbak Yunita, Mbak Nurma, oke, alhamdulillah ada paham. Mas Sepyu ya, oke. Nah, kalau sudah sampai sini, ada yang tanya akar A plus A sama dengan 1. Iya, jadi akar, ini yang ditanyakan, apa maksudnya begini. Kalau begini beda ya, akar A per A itu berbeda ya. Jadi ini nggak bisa dicoret ya, karena ini di dalam akar ya, ini di dalam akar. Jadi ini ya sudah, ini hasilnya ya. Kalau dalam eksponensial itu bisa dikerjakan lagi. Kalau misalkan bentuk ini kerjakannya gimana teman-teman, masih ingat kah? Oh ya, jadi kalau yang dimaksud akar A dibagi akar A sama dengan 1 ya, betul. Jadi kalau misalkan begini, ini sama dengan 1. Ini kan bisa dicoret teman-teman ya, jadi sama dengan 1. Penjabarannya, kalau kepingin tahu penjabarannya ya begini. Jadi akarnya jadikan 1 kan ya, per A begini kan ya. Ya A dibagi A ya, otomatis 1 kan ya. Akar 1 sama dengan 1 begitu ya. Ini penjabarannya. Kalau kepingin langsung ya langsung aja coret ini coret juga, otomatis 1 kan ya, sama begitu ya. Oke. Yang jadi pertanyaan ini mengingatkan saya di eksponensial kemarin ya. Kalau ngerjakan yang ini bagaimana teman-teman? Ini beda lagi. Kalau akar A itu kan sama dengan pangkat setengah kan ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngerjakan ini ya, ini A pangkat 1 ya. Nah, ini gimana caranya, masih ingat kah ngerjakannya? Jadi ngerjakannya ya A setengah ya, setengah dikurangi dengan 1 ya. Ini kan teman-teman ya, kalau ngerjakan yang atas ini ya, ini sama dengan A pangkat minus setengah ya, begini hasilnya. Nah,
saya ingin mengingatkan yang dulu yang eksponensial. Jadi A pangkat minus setengah, kalau A pangkat minus setengah jadi sama dengan berapa teman-teman? Kalau minus, posisinya harus diubah ke bawah. Jadi kan begini ya teman-teman ya, karena minus ya. Ini minus, posisinya di atas, minusnya harus dijadikan positif, maka minusnya dipindahkan ke bawah, dan bisa ditulis lagi akar A ini ya, begini. Oke, udah paham ya? Dan ini diteruskan lagi, harus dikalikan sekawan. Kalikan sekawan, akar A dikalikan dengan akar A. Hasilnya kembali lagi ke sini nanti. Ya. Ini saya mengingatkan yang eksponensial kemarin ya. Jadi mudah-mudahan ingat juga, jadi sekalian. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, sudahkah? Saya lanjutkan ya, kembali ke fokus ke soal ya. Ada yang tanyakan? Itu akar kok pangkat setengah, kalau akar 1 kok pangkat akar apa? Jadi maksudnya gimana nih Mbak Bibit? Yang ini kan akar A. Iya, akar A itu kan sama dengan A dipangkatkan dengan setengah. Ini harus ingat ya. Jadi akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Ini harus ingat ya. Ini ya teman-teman ya. Oke, ada lagi Mbak Bibit yang ditanyakan? Apakah ini yang dimaksud? Kalau akar 1 kok enggak 1 dipangkatkan dengan setengah? Iya, betul. Akar 1 itu juga teman-teman, kalau pengen tulis akar 1 itu ya sama dengan 1 dipangkatkan dengan setengah. Nah, 1 dipangkatkan setengah itu berapa teman-teman? Ya 1, gini ya. Jadi berapapun dipangkatkan nilai itu pasti hasilnya 1 dipangkatkan 3/5, misalkan 1 dipangkatkan 3/5, ya hasilnya juga 1, gitu ya teman-teman ya. Iya Mbak Bibi. Jadi nilai berapapun yang dipangkatkan ini, 1 dipangkatkan berapapun ini ya, berapapun nilai yang dipangkatkan, pasti hasilnya akan 1 ya. Ini bisa ditulis 1 juta minus akar minus setengah ya, minus setengah atau berapapun, ini pasti hasilnya pasti 1, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ya. Iya, sama-sama. Kalau sudah paham, saya lanjutkan nomor 2 ini. Jadi saya bisa hapus ya. Nah, jadi sudah ketemu ini. Nah, soalnya kan ini, apakah ini 2-nya kan nggak ada di sini teman-teman ya, nggak ada 2 kan ya. Nah, dalam kasus ini saya kan boleh menuliskan gini kan, bener kan? Pasti bener kan? Kenapa? Ini kan ada 2-nya kan, logikanya kalau ada 2-nya, ini nggak ada 2-nya, pasti ini yang lebih besar kan teman-teman ya, betul nggak? Ini ada 2-nya ya, dikalikan dengan 2. Kalau yang kanan nggak ada 2-nya sini ya, ini nggak ada 2, otomatis ini kan lebih besar dan berlaku kan otomatis ya. Ya, oke.
Karena ini berlaku, otomatis A plus B juga lebih besar dari akar 2. Maka nomor 2 ini adalah benar jawabannya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi nomor 2 ini, maka saya tuliskan lagi di sini, A plus B lebih besar dari akar A B. Itu ya. Oke. Sudah pahamkah teman-teman? Jadi benar ini ya. Kuncinya di sini. Jadi ini kan ada duanya mas ya. Jadi kita jabarkan ini, ketemu hasilnya ini. Nah ini kok ada duanya. Otomatis saya butuh hanya akar AB kan. Nah saya boleh taruh tanda ini lebih besar. Karena apa? Karena otomatis kalau dikalikan 2 dibandingkan dengan nggak ada duanya, otomatis ini kan pasti lebih besar kan yang kiri. Nah karena yang lebih besar yang kiri, maka kita bisa simpulkan juga ini yang dari awal ini lebih besar dari akar AB kan. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Iya, oke. Terima kasih. Oke, ya. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Saya boleh lanjutkan ya. Saya boleh lanjutkan nomor 2 ya. Oke, teman-teman bisa dicatat ya. Saya kasih oke, saya boleh hapus ya teman-teman ya. Saya boleh hapus. Saya lanjutkan nomor 3. Oke. Saya lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3 ini ditanyakan apakah ini benar ya, gitu kan teman-teman ya. Nah, untuk mencapai ke sini, maka kita bisa jabarkan ini dulu kan. Saya bisa jabarkan A lebih besar daripada B, gitu ya. Kemudian saya boleh tulis gini kan, B nya pindah ke kiri, ini lebih besar dari 0, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Karena lebih besar daripada 0, maka nilai A min B ini pasti positif kan ya. Pasti positif karena lebih besar dari 0. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Maka yang ini, yang C ini saya kerjakan juga. Saya tulis di sini aja. C lebih besar dari saya hapus lagi. C lebih besar dari D. Ini ya. Nah, sama prosedurnya. C, D nya pindah ke kiri, jadi C dikurangi dengan D, maka lebih besar dari 0 ya. Maka nilainya juga nilai ini pasti positif kan, C min D ya, karena dia lebih besar dari 0 ya. Oke, kalau sudah paham, karena kedua-duanya itu nilainya positif ya, saya boleh kan menuliskan begini. Pasti kok positif dikalikan dengan positif pasti hasilnya akan positif juga kan. Jadi saya boleh kan menulis seperti ini. Jadi A minus B dikalikan dengan C minus D. Ini ya.
karena sama-sama positif kan, jadi saya boleh menuliskan tanda ini kan ya. Ya, oke. Dari sini sudah paham kah? Halo? Halo, ada yang ditanyakan? Halo, Mbak Iva, Mbak Susi, Mbak Imas, Carmila, Mbak Erna. Oke. Iya, oke. Saya lanjutkan kalau sudah. Jadi teman-teman, sifat ini masih ingat kan prosedurnya ya? Jadi prosedurnya adalah A dikalikan dengan C, A dikalikan dengan C ya. Ya, kemudian prosedur kedua adalah A dikalikan dengan D ya, minus AD. Kemudian prosedur yang ketiga adalah min B dikalikan dengan C, jadi minus BC gitu ya. Kemudian B dikalikan dengan minus B dikalikan dengan minus D, jadi sama dengan plus BD ya nih. Ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham, dari sini ini kan yang ini sama yang ini kan boleh saya pindahkan ke kanan kan ya. Jadi saya bisa tulis A C ditambah dengan B kalikan D ya. Ini saya pindah ke kanan ya, jadi A D ditambah dengan B C ya. Ini saya ulangi lagi, ini minusnya saya pindahkan ke kanan, jadi plus kan, plus AD. Kemudian ini minus saya pindahkan ke kanan juga, jadi plus BC. Maka terbukti kan ini sama dengan ini kan ya. Jadi ini adalah benar ya, begitu ya teman-teman ya. Oke ya, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi di apa ya namanya ya, istilahnya di otak-atik gimana caranya, kalau matematika itu gitu, di otak-atik gimana caranya supaya menuju ke sini ya. Asalnya dari sini, gimana caranya ke sini ya gitu kan kalau matematika itu gitu. Jadi harus urut dari harus apa namanya, terperinci gitu ya, terstruktur gitu ya. Jadi dari sini kemudian mengarah ke jawaban yang ke sini. Oke, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan kah teman-teman? Belum saya lanjutkan. Mbak Martince, Mbak Iin, ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan paham ya. Jadi yang penting kalau yang saya apa namanya, saya inginkan supaya teman-teman yang penting harus ngerti ini ya. Saya harapkan bisa ngerti apa namanya, prosedurnya ini aja gitu. Jadi kalau di dalam kali ya, kalau di ada kurung ini ya prosedurnya ini ya. Jadi ada 4 prosedur kan ini ya. Jadi yang perlu diingat-ingat itu juga ya. Jadi nggak apa-apa, jadi kita pahami pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke ya, jadi kita bisa lanjutkan ya. Nah, kita bisa lanjutkan ini bentuk lain dari pengerjaan persamaan pertidaksamaan linear ya. Kita awali dengan pekerjaan nomor 1. Ini berbeda. Jadi untuk mengawali ini teman-teman harus paham
cara pemfaktoran ya. Dari sini saya bisa tulis soalnya lagi. Begini ya teman-teman ya, soalnya kan begini. Nah teman-teman ini kalau pemfaktoran ini ada x kuadrat ya, x kuadrat saya bisa teman-teman bisa siapkan kurung seperti ini dulu. Jadi cara menghitungnya begitu ya, begini kan ya. Nah karena x kuadrat ya, kita bisa kerjakan begini, x dengan x begini ya. Jadi kita jabarkan ini, kita cari nilai x nya itu ya. Baik, dari proses ini, dari sini mudah-mudahan udah paham ya, karena x kuadrat kita bisa x sama dengan x. Nah bagaimana kita mengisi ini? Nah 6 itu sebenarnya kan dari berapa, 2 kali 3 kan ya. Saya bisa isi 3 di sini, saya bisa isi 2 di sini. Nah kemudian prosedur yang berikutnya adalah ini kalikan dengan ini, berapa teman-teman? 6 kan ya. Sedangkan ini soalnya adalah minus 6. Gimana caranya supaya jadi negatif ya? Jadi gimana caranya supaya jadi negatif? Nah karena supaya jadi negatif, maka salah satunya harus ada yang negatif kan di sini. Oke, setuju ya. Jadi salah satu harus ada yang negatif. Kenapa nggak kedua-duanya? Pasti kalau kedua-duanya negatif kali negatif ini akan positif ya. Nah tujuannya untuk negatif. Nah, jadi salah satunya harus negatif. Oke, setuju. Kemudian prosedurnya adalah ini dikali ini. Kemudian kalau yang ini ditambahkan teman-teman. Jadi ditambahkan ini 3x ditambahkan dengan 2x gitu ya. Jadi ditambahkan. Nah gimana caranya ketemu minus 5? Jadi saya bisa isi ini adalah minus, kemudian yang kanan adalah positif. Ya, betul Mbak Carmila. Jadi saya bisa isi begini ya. Kenapa bisa isi begini? Kita cek minus 3 dikalikan dengan 2 sama dengan minus 6 kan ya. Ya, oke. Saya ulangi, minus 3 dikalikan dengan 2 sama dengan minus 6 kan. Oke. Kemudian ini ditambahkan dengan ini, berapa sama dengan ini dengan ini, apakah benar? Minus 3x ditambah dengan 2x. Ini harusnya sama dengan minus x. Nah ini ternyata masih kurang pas ya teman-teman ya. Dan ya, jadi ini masih kurang pas. Dan saya lihat kalau kasus ini kasus bentuk tak tertentu. Jadi saya sedikit ralat ya. Jadi saya sedikit ralat. Ini saya ganti sama dengan ini x ya. Jadi x ini minus x ya. Jadi minus x. Jadi saya ralat seperti itu. Maka seperti ini ya pengerjaannya. Ini saya ralat ya. Soal ini saya ralat, maka karena ini nggak ada 5-nya, maka saya bisa tulis gini kan teman-teman ya. Ini sudah benar,
ini nggak ada 5-nya. Jadi ini cara untuk ngecek yang 6 ini, berarti minus 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6, minus 6 kan, betul ya. Kemudian ini bukan 5 ya, saya ralat ya. Jadi ini gimana caranya supaya jadi min x. Jadi minus 3x ditambah dengan min 2x sama dengan min x kan ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan udah paham. Ada yang komentar teman-teman? Halo, ada yang ditanyakan? Jadi saya ralat untuk kasus ini karena ini sebenarnya bisa diselesaikan, tapi pakai kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna teman-teman belum diajari ya. Jadi saya putuskan untuk saya ubah soalnya ini. Jadi kalau kuadrat sempurna nanti lebih panjang lagi dan babnya belum sampai kalau teman-teman. Jadi ini saya ganti minus x saja ya. Oke, kalau sudah paham. Nah, ini kan saya bisa tulis berarti x sama dengan 3 ya. Kemudian ini adalah x sama dengan minus 2 gini ya teman-teman ya. Nah, saya tarik garis bilangan seperti ini. Nah, posisi minus 2 di mana teman-teman? Posisi minus 2 adalah di sini ya. Posisi 3 di mana teman-teman? Yang di sini ya. Oke, kalau sudah paham, dari sini saya uji teman-teman. Saya uji kalau saya masukkan 0 di sini, berapa hasilnya? X-nya kalau saya ganti 0 berapa nih hasilnya? Min 3 dikalikan dengan 2. Kalau saya isi 0, maka hasilnya negatif kan ya teman-teman ya. Oke, dari sini udah paham belum? Kalau misal X-nya saya masukkan 0, hasilnya kan negatif kan? X-nya 0 berarti ini sama dengan X min 3, X-nya saya masukkan 0 jadi min 3 kan ya. Kalau ini X-nya saya masukkan 0 jadi 2. Nah, dengan min 3 kalikan 2 sama dengan minus 6, hasilnya minus kan. Otomatis yang kanan dan kiri selang-seling ya. Jadi teman-teman mengerjakan dan bisa dibuktikan, tapi supaya cepat otomatis pasti selang-seling ya. Jadi yang ya, kalau negatif ini pasti positif, yang kiri juga positif. Begitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini udah paham belum? Kalau sudah paham, karena ini positif lebih besar dari 0, maka kita ambil daerah yang positif saja. Begini ya teman-teman ya. Jadi saya bisa arsir yang sini. Jadi himpunan penyelesaian. Jadi saya singkat, himpunan penyelesaian itu adalah HP. Jadi HP-nya sama dengan, saya bisa tulis begini. Saya tulis di sini aja. Sekiranya kurang cukup nanti. Jadi himpunan penyelesaiannya gini ya teman-teman ya. X ya, sedemikian hingga garis lurus X kurang dari 2 kan ini ya. X kurang dari min 2 ya. X kurang dari min 2 dan X lebih besar dari 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah itu. Oke, jawabannya adalah ini kan. Nah, dari sini saya ingin teman-teman bagaimana, sudah paham belum? Saya tanya satu persatu ya. Mbak Saryani bagaimana?
Ada yang ditanyakan dari sini? Halo Mbak Saryani. Oke, alhamdulillah. Terus Mbak Pipit, Mbak Martince, Mbak Iin. Oke, ya silakan dicatat. Kemudian Mbak Erna, Mbak Imas, Mbak Susi, gimana? Iya yang ditanyakan. Lebih besar 3 yang diarsir mulai dari 3 atau 4 itu, Pak? Iya. Yang diarsir itu mulai dari bukan mulai dari 3 ya. Setelahnya dari 3. Jadi mengingatkan yang kemarin, ini adalah terbuka ya. Ini adalah terbuka. Ini kan nggak ada tanda sama dengan ya. Nggak ada sama dengan. Jadi yang kalau ini kan jawabannya himpunan penyelesaiannya X garis lurus itu mengartikan sedemikian hingga X kurang dari min 2. Nah, kurang dari ini kan nggak ada sama dengan ya. Nggak ada sama dengan, kalau yang saya jelaskan kemarin nggak ada sama dengan berarti min 2 kan nggak termasuk ya. Jadi nggak termasuk. Kalau min 2 nggak termasuk, jadi dimulai dari sebelah kirinya min 2. Sebelah kirinya min 2 berapa teman-teman ya? Boleh min 2,1 itu juga boleh teman-teman. Kan bilangan real ya. Min 2,1 min 2,5 boleh ya. Min 3 ya. Jadi ke kiri terus. Ya. Kemudian dan X lebih besar dari 3 dan 3 nggak termasuk kan. Ini kan nggak ada sama dengannya ya. Jadi yang diarsir adalah ya yang termasuk himpunannya adalah ya 3,1 ya 3,1 3,5 4 5 dan seterusnya ya. Tapi cara gambarnya seperti ini ya. Jadi poinnya posisinya di sini di 3 ini memang. Dan ini terbuka, himpunan terbuka. Begitu ya. Oke. Begitu ya Mbak Iin. Ada yang ditanyakan? Mbak Linda ya. Oke. Oke Mbak Linda ya. Mudah-mudahan ya bisa pelan-pelan ya. Gak apa-apa jadi gitu ya. Dan yang saya garis bawahi cara gambarnya ya begini. Jadi kita posisikan 3 ini sebagai garis dan tetapi ini terbuka ya, terbuka. Jadi bukan diarsir penuh gitu ya teman-teman ya. Dan ini 3,1 yang jadi yang termasuk adalah 3,1. Terus 3,001 ya termasuk ya. Karena lebih besar dari 3 kan ya. Ya, 3,00001 ya juga termasuk karena dia lebih besar dari 3. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham, saya bisa lanjutkan nomor 2. Ya, saya lanjutkan nomor 2 ya teman-teman ya. Soalnya mirip, jadi nomor 2 soalnya mirip. Saya boleh hapus ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Saya boleh hapus ya teman-teman ya. Oke. Kalau gitu saya bisa hapus. Saya lanjutkan nomor 2.
Jadi saya lanjutkan nomor 2. Pengerjaannya mirip. (8x) ditambah dengan 15 gitu ya, kurang dari, sama dengan, ada tulisnya sama dengan ini ya teman-teman ya, ini ya. Oke, kalau sudah, kita kerjakan sama kayak tadi, kita cari ya faktor-faktornya gini ya teman-teman ya. Saya bisa tulis x, yang kiri juga yang kanannya juga x, sama-sama ya. 15 ini faktornya adalah 5 kali 3 ya, 5 kali 3. Oke, dari sini udah paham ya. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana kita ngisi tanda ini ya. Kita ngisi tanda ini positif atau negatif, ini juga positif atau negatif gitu ya. Oke, dari sini ada yang bisa jawab? Ini saya bisa isi positif atau negatif? Halo, ada yang bisa jawab? Yang ini saya isi berapa ya? Halo. Oh, bukan Mbak In. Jadi saya ini lagi ya. Jadi saya terangkan lagi ya. Jadi 15 ini kan 15 teman-teman, positif tandanya. Berarti kemungkinannya bisa diisi sama-sama negatif ya. Ini negatif, ini juga negatif. Karena negatif kali negatif akan positif kan. Ataupun bisa ditulis kedua-duanya positif. Jadi ini positif, ini juga positif. Maka hasilnya 15. Nah, karena ini adalah negatif, maka kita nggak bisa nulis positif kan teman-teman, karena ini ada negatif. Jadi kedua-duanya saya isi negatif semua gitu ya. Karena ini negatif kali negatif, jadi min 5 kali min 3 sama dengan yang pertama. Ini kali ini sama dengan plus 15 kan, min 5 dikalikan dengan min 3 ya, maka sama dengan 15. Betul kan ini? Betul ya, ini 15 ya. Kemudian yang berikutnya kita buktikan, ini kali ini ditambah ini kali ini kan prosedurnya ya. Jadi diingat-ingat untuk ini tengah-tengah ini, nilai tengah-tengah ini kali ini ditambah ini kali ini. Jadi minus 5x ditambah dengan minus ditambah ya ini ya 3x, maka sama dengan minus 8x. Nah, ini betul 5 minus 8x kan ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Halo. Halo teman-teman, ada pertanyaan dari sini? Sudah paham belum? Bisa komentar ya, +1 ya kalau sudah paham. Oke, saya ulangi. Jadi saya ulangi lagi. Ini saya hapus lagi ya. Nah, ini kan soalnya apa namanya? Ini negatif, ini positif ya. Nah, langkah awal teman-teman harus bisa ngisi ini. Ini diisi dulu. Ini diisi dulu. Berapa ya diisinya ya? Ini 15. Ini bisa dibagi, bisa berapa sama berapa ya? Jadi 3 sama 5 kan? Ya. Oke. Jadi ini bisa saya tulis 5. Ini bisa saya tulis 3.
Oke, dari sini mudah-mudahan paham. Nah, yang jadi kemudian permasalahan kedua, bagaimana caranya saya bisa mengisi tanda ini positif apa negatif ya. Nah, untuk mengisinya kita patokan kepada ini dulu. Ini hasilnya positif kan teman-teman, positif 15. Maka kalau untuk menjadikan positif 15 itu kemungkinannya berapa? Kemungkinannya yaitu minus 5 dikalikan dengan minus 3 ya. Itu bisa positif 15 ya. Kan min 5 kali min 3 bisa positif 15. Kemudian kemungkinan kedua adalah sama-sama positif. 5 dikalikan 3, otomatis pasti hasilnya 15 juga kan. Oke, jadi intinya ada dua kemungkinan ini kan ya. Kalau ini positif negatif nggak mungkin, kalau ini negatif ini positif pasti hasilnya negatif kan ini ya. Jadi nggak mungkin, jadi ada kemungkinannya cuma ada dua. Nah, untuk karena kemungkinan ini ada dua, kemudian acuan yang kedua adalah ini hasilnya minus 8. Prosedurnya yang perlu teman-teman ingat untuk mencapai minus 8 ini, prosedurnya adalah ini kali ini ditambah dengan ini kali yang ini. Jadi tengah-tengah ini ditambah dengan ini ya. Jadi 5x ya ditambah dengan ini belum tahu ya tandanya ya. Ini juga belum tahu ya tandanya ya berapa ya. Ditambah dengan 3x ya. Karena ini ya, ini kali ini kali ini kan ini kali ini kali 5x. Ini kali ini kan sama dengan 3x. Sama dengan minus 8x. Nah, ini bisa diisi berapa ya, teman-teman ya? Ini bisa isi negatif kan. Kalau positif nggak bisa kan, ini positif otomatis ini nggak mungkin negatif ya, pasti hasilnya positif. Maka saya isi ininya juga negatif ya. Oke, jadi saya pakai yang ini karena kedua-duanya negatif ya, saya pakai yang ini, maka ini saya bisa isi negatif gitu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Susi bagaimana? Mudah-mudahan udah paham ya. Ya, terima kasih. Oke, kalau sudah paham saya bisa lanjutkan ya. Ini boleh saya post. Boleh saya hapus ya ini ya teman-teman ya. Oke, kalau boleh saya hapus ya teman. Saya hapus ini. Nah, ini kan kurang dari, saya tulis lagi soalnya kurang dari 0. Oke, kalau sudah sampai sini, langkah berikutnya adalah kita harus tahu nilai x nya ya. Nilai x nya kan ini kalau x min 5 berarti x sama dengan 5 ya. Tahu x sama dengan 3 begitu ya. Ini kalau dari mana sih ini ya, x min 5 kan sama dengan 0, maka kita bisa tulis x sama dengan 5 begitu ya. Jadi x sama dengan 5. Ini sama kayak ini. Jadi x min 3 x min 3 sama dengan 0, maka kita bisa tulis x sama dengan 3 ya. Gitu ya. Nah, setelah dapat nilai x nya, saya butuh tarik garis bilangan untuk mengetahui anggotanya kayak tadi kan ya. Saya tarik garis bilangan, posisinya di mana teman-teman? Posisinya ini 3-nya kan di sini.
kemudian 5-nya kan di sini ya. Oke. Nah, sampai sini kita uji, teman-teman. Paling gampang menguji itu nilai 0 ya. 0 kan posisinya di sini. Kita uji nilai 0 ya. Kalau ini dimasukkan 0, ini juga dimasukkan 0, x-nya ya. X-nya misalkan sama dengan 0. Misalkan x-nya sama dengan 0, positif apa negatif hasilnya kalau ini, teman-teman. Nah, ini kalau dimasukkan 0, ini sama dengan min 5 kan ya. Kalau yang kanan ini dimasukkan 0, sama dengan min 3 kan ya. Jadi min 5 dikalikan dengan min 3 ya, sama dengan minus atau positif 15 ya. Karena positif, maka saya bisa tulis ini positif ya, ini negatif, ini positif, gitu ya. Ini ya. Oke, kalau sudah tahu ini tandanya kurang dari, teman-teman. Kurang dari sama dengan ya. Maka bisa tulis, saya tuliskan ini tertutup ya, karena sama dengan ya. Jadi saya arsir di mana ya anggotanya ya. Jadi karena kurang dari, maka yang saya arsir adalah yang negatif. Karena ini kurang dari, yang tadi kan lebih besar ya, saya ambil yang positif. Sekarang ini hasilnya kurang dari, saya ambil yang negatif. Itu saya bisa arsir gini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan berapa, teman-teman? Hasilnya HP-nya sama dengan X sedemikian hingga ya berapa? 3 kurang dari sama dengan X ya, kurang dari sama dengan 5 gitu ya, teman-teman. Jadi ya jawabannya adalah yang ini. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Halo. Oke. Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Sudah paham belum? Mbak Iva, Mbak Susi gimana? Sudah paham kalau yang ini? Oke, kemudian Mbak Imas Karmila, Mbak Erna, halo, Mbak Iin, kemudian Mbak Pipit, bagaimana Mbak Pipit? Kemudian Mbak Martince, ada yang ditanyakan. Kemudian Mbak Saryani, halo, ada yang ditanyakan kah? Kemudian Mbak Ani Wijayanti, oke, Mbak Kurnianingsi, Mbak Yunita, bagaimana Mbak Nurma, Mas Sepiu, halo Mas Sepiu, Mbak Imas Hartika, Mbak Deniatun, oke, iya, oke. Oke, Mbak Saryani, oke. Memang untuk mengerjakan soal ini memang harus apa ya? Harus dicoba ya, harus
kita harus mencoba memprediksi gitu ya. Jadi untuk mendapatkan 5 sama 3 tentunya nggak ada masalah kan ya tadi ya, karena 15 dari 5 sama 3. Nah, untuk mendapatkan tandanya ini ya, kalau mendapatkan tandanya ini ya teman-teman ya, tandanya ini kenapa sih ini negatif? Nah, itu yang jadi permasalahan kan teman-teman ya. Ya tadi stepnya. Oh, oke. Jadi Mbak Bibit itu ya yang bingung ya. Oke. Jadi nanti saya jelaskan juga. Nah, untuk mendapatkan negatif, saya ulangi lagi. Kenapa sih kok nilai semuanya ini saya isi negatif? Karena negatif kali negatif kan positif. Positif kan ini. Jadi betul kan ya. Jadi ini sama dengan min 5 dikali dengan min 3 sama dengan 15. Oke. Kemudian jangan lupa ini juga harus juga dipengaruhi dengan ini. Kalau nggak ada ini ya kita bisa isi positif, ini juga positif. Karena ada min 8, maka kita harus dipengaruhi ini juga min 8. Untuk mendapat min 8 kita cek apa benar hasilnya min 8. Hasilnya min 8 kita cek min 5x ditambah dengan min 3x, maka hasilnya juga min 8 kan ya. Oke. Nah, kita bisa dapat nilai ini. Nah, setelah dapat nilai ini kita ambil x sama dengan 5, kemudian yang kanan ini adalah x sama dengan 3 gitu ya. Nah, dari sini untuk menggambar grafiknya, jadi untuk menggambar grafiknya ini saya bisa isi 3 sama 5 ya. Jadi saya bisa isi 3 sama 5. Jadi apa namanya, yang ditanyakan ini adalah ya. Jadi Mbak Bibit ini saya cek kalau apa namanya, kalau saya isi 0, maka x nya ini kalau saya ganti nilai 0, maka ini hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah negatif kan. X nya saya isi 0, ini adalah min 5, kemudian x nya ini saya isi 0, ini adalah min 3 ya. Jadi min 5 dikali min 3 hasilnya adalah positif kan ya. Jadi tepat pada posisi 0 ini positif. Jadi teman-teman jadi bisa dipastikan posisi 3 ke kiri itu pasti positif, yang 3 setelahnya ini di tengah-tengahnya ini negatif, dan ini 5 setelah ke kanan ini adalah positif. Jadi bisa dipastikan seperti itu. Nah, karena kurang dari, maka kita bisa arsir ya, begitu ya teman-teman ya, yang negatifnya begitu ya. Oke, bagaimana Mbak Bibit, sudah paham belum? Halo, sudah paham belum Mbak Bibit? Oke, terima kasih. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Mbak Martinca? Iya, Mbak Saryani, bagaimana Mbak Saryani? Semangat. Oke. Bisa dituliskan ya, kayak Mbak Pipi tadi ya. Yang bingung apanya sih sebenarnya, nanti saya bisa jelaskan. Iya. Jadi yang bingung dari mana sih? Nanti saya jelaskan lagi.
Iya iya, oke oke, iya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Eh, oke, harus mungkin ya harus dicoba latihan lagi ya, latihan soal lagi. Oke. Soal berikutnya ini sedikit lebih simpel ya. Jadi soal terakhir ya, ini soal terakhir. Oke, mungkin bisa sampai satu soal ya. Satu soal lagi ya, kita kerjakan nomor 4 ya. Saya boleh lanjutkan ya teman-teman ya, nanti bisa dilihat. Kalau ingin paham bisa diputar YouTube-nya lagi ya, bisa. Mungkin ada yang kurang paham. Kalau begitu saya bisa lanjutkan ke soal yang ini, ke soal nomor 4. Oke, ya ya. Kalau soal nomor 4 ini ya, jadi kita juga ya harus ya, kita harus bagaimana caranya ini supaya bisa menuju ke sini kan ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mulai ya. Kita saya kerjakan nomor 4. Saya tulis begini teman-teman, X dikurangi dengan 2 ya. Ini karena soalnya ya teman-teman ya. Oke. Sudah sampai sini, saya boleh kalikan negatif ya. Saya kalikan dengan minus 1 ya. Saya kalikan dengan minus 1, maka hasilnya adalah minus X ya. Dan teman-teman harus ingat, kalau dikalikan minus, ubah tandanya harus diubah ya. Tandanya diubah negatif kurang dari, maka jadi lebih besar ya. Ini sudah saya ubah. Kemudian minus 2, karena minus saya ubah jadi positif, jadi sama dengan 2 ya. Ini dikalikan dengan negatif. Oke, kalau sudah sampai sini, maka kita bisa dapat pertama ini X minus X lebih besar dari 2 ya. Kemudian yang kedua adalah, persamaan yang kedua adalah X lebih besar dari 3 ya. Kita dapat 2 persamaan ini ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah selesai, maka saya boleh kan menjumlahkan kedua ini ya. Teman-teman sebelumnya pernah masih ingat kan sifat nomor 6? Sifat nomor 6 saya bukakan ya. Sifat nomor 6 gimana nih ya? Saya lihat kan. Nah, ini sifat nomor 6. Nah, ini sifat nomor 6. Kalau teman-teman bisa lihat, jika A kurang dari B, C kurang dari D, maka ini ya. Nah, dari yang tadi yang saya utarakan ya, jadi ini yang kiri ini adalah gabungan dari, kalau ini digabungkan maka hasilnya yang ini kan. Jadi ini A kurang dari B, maka ini dengan ini kan ya. Kemudian C kurang dari D, ini dengan yang ini. Oke, kalau sudah saya paham, saya bisa lanjutkan dengan yang ini. Tambahannya tadi. Nah, ini. Jadi saya bisa lanjutkan namanya. Jadi bisa tuliskan gini teman-teman, Y gitu ya teman-teman ya.
Y ditambah dengan minus X gitu ya, lebih besar dari 3 ditambah dengan 2 gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Ya tadi ini dengan ini ya, dan ini dengan ini. Oke, berlaku sifat nomor 6 ya. Oke, kalau sudah sampai sini saya bisa lanjutkan di sini ya teman-teman ya. Jadi y plus min x ini saya bisa tuliskan begini ya teman-teman ya, y minus x lebih besar dari 5 gini ya teman-teman ya, karena 3 tambah 2 ya. Nah, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi yang ditanyakan adalah sesuai dengan ini, berapa nilai dari x ini. Maka nilai dari y min x ini adalah saya bisa isi adalah lebih besar dari dari 5. Begitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Halo Mbak Susi, bagaimana Mbak Susi? Mbak Erna, Mbak Carmila, halo Mbak Pipit, Mbak Martince. Oke, ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita pelan-pelan aja. Jadi karena saya juga minta maaf, waktunya sudah habis ya. Jadi karena waktunya sudah habis, jadi apa ya? Gimana ini? Karena soalnya masih ada. Teman-teman bisa mengerjakan dikirimkan ke saya ya, melalui Facebook atau email. Nanti saya akan balas sebisa mungkin. Nanti kalau nggak tahu jawabannya, saya beritahu jawabannya. Kemudian nanti saya kirim jawabannya sekitar hari Selasa malam saya kirim jawabannya semuanya. Jadi semua slide ini yang belum saya bahas akan saya kirim jawabannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan yang belum saya bahas. Nanti yang belum saya bahas, saya akan beri jawabannya, termasuk soal cerita kemarin, soal cerita yang pertidaksamaan. Jadi itu saya beri kasih jawabannya dan juga pembahasannya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, nanti ini slide-nya ini saya upload di grup ya. Jadi teman-teman bisa membaca lagi. Ya, oke. Iya, betul. Dan gini teman-teman, kalau teman-teman mengirimkan tugasnya ke saya, itu kasih nama lengkapnya ya. Jadi nanti saya data. Tugas ini nggak wajib. Jadi kalau misalkan teman-teman mencoba untuk ngerjakan dan dikirimkan ke saya tentunya akan saya beli nilai tambah. Dan teman-teman bisa menuliskan nama lengkapnya, jangan lupa ya, karena di Facebook kadang-kadang bukan nama lengkap ya, nama asli ya. Jadi nanti untuk keperluan saya data, jadi siapa aja yang bisa mendapatkan nilai tambahan begitu ya. Oke, kalau begitu selamat beristirahat. Ya, ada yang bertanya, kalau salah gimana?
Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Jadi salah nggak apa-apa, nanti saya apa namanya, saya beri kasih tahu yang betul bagaimana begitu. Nggak ada masalah kalau salah. Yang penting berusaha untuk mengerjakan itu aja. Itu akan saya kasih nilai tambahan, walaupun benar ya diutamakan benar, tapi kalau salah ya tidak apa-apa, kan berusaha, teman-teman ada usaha begitu kan. Iya, betul betul. Iya, jadi ada usaha untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Saya minta maaf barangkali ada perkataan yang saya kurang baik. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.